Anak terkasih, selamat pagi, salam sehat, serta salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan belajar bersama tentang doa harian umat Katolik. Bagi orang beriman, berdoa adalah salah satu kewajiban untuk menghormati Tuhan, pencipta dan pemberi hidup. Berdoa dapat dilakukan sendiri atau bersama pada setiap saat. Yesus sendiri mengajar kita untuk berdoa. Baik, mari kita membuka pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan belajar tentang doa. Bantulah kami agar dapat berdoa dengan baik. Dengarkanlah doa-doa kami. O Roh Kudus, sucikanlah bibir dan lidahku dengan api ilahi, supaya aku suka berbicara mengenai Yesus. Santo Fransiskus Assisi, pelindung kongregasi SFD, doakanlah kami. Muder Constancia van der Linden, pendiri kongregasi SFD, doakanlah kami. Santa Maria, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak terkasih, berdoa dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Umumnya, berdoa dilakukan ketika sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sudah tidur, sebelum dan sudah belajar di sekolah, dan juga pada saat ulang tahun dan lainnya. Dalam gereja Katolik, ada doa yang didoakan setiap hari, yaitu doa tanda salib, doa Salam Maria, doa Bapa Kami, dan doa kemuliaan. Berdoa berarti berbicara dengan Tuhan dan mengungkapkan syukur atas semua yang telah diberikan Tuhan kepada kita dalam susah maupun senang. Dalam gereja, banyak alat bantu untuk berdoa, seperti lilin, salib, bunga, rosario, dan juga patung. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Markus bab 14 ayat 32 sampai 42. Di Taman Getsemani. Setelah perjamuan malam terakhir, Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Di situ ada sebuah taman yang bernama Getsemani. Ketika sampai di Taman Getsemani, kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa." Dan ia menjawab Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu, ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah
Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawaban apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Kristus. Anak-anak, kita menjawab beberapa pertanyaan sehubungan dengan isi bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama. Siapa saja yang ikut berdoa bersama Yesus? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Di mana tempat Yesus berdoa bersama 3 muridnya? Di Taman Getsemani. Apa yang dilakukan Yesus di Taman Getsemani? Berdoa. Apa yang terjadi ketika Yesus sedang berdoa? Yesus ditangkap. Sikap apa yang dapat diteladani dari Santa Teresia? Sikap rendah hati, sikap bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, sikap penuh cinta. Baik, anak-anakku yang terkasih, kita lanjutkan dengan peneguhan. Yesus rajin berdoa. Yesus sendiri mengajar kita untuk berdoa. Ketika mengalami peristiwa sedih, Yesus berdoa kepada Bapa di surga dan mengajak murid-muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk berdoa. Kebiasaan Yesus berdoa, inilah yang membuat dia selalu bersemangat untuk berbuat baik kepada orang-orang yang miskin dan menderita. Di mana saja dan kapan saja Yesus selalu berdoa, seperti di Bait Allah, di padang gurun, di Taman Getsemani, dan tempat lainnya. Kita pun diajak Yesus untuk selalu berdoa. Kebiasaan doa juga dilakukan oleh Santa Teresia. Mari kita melihat bagaimana pengalaman doanya. Teresia sejak kecil akrab dengan Tuhan. Ketika melihat bunga yang indah, burung, kupu-kupu yang berwarna-warni, ia berdoa, "Betapa indahnya ciptaanmu ya Tuhan." Ketika mendengar bunyi guntur, ia berdoa, "Tuhan, jangan marah sama Teresia. Lindungilah aku." Ketika melihat pelangi yang beraneka warna di langit, ia berdoa, "Oh Tuhan, bagus sekali kalung di lehermu." Macam-macam kata yang diucapkan oleh Teresia yang begitu dekat dengan Tuhan. Ketika berumur 7 tahun, Teresia selalu berdoa kepada Yesus. Katanya, "Yesus, tentu engkau senang mempunyai mainan. Biarlah saya menjadi mainanmu. Anggap saja saya ini bolamu. Bila akan kau angkat, betapa senang hatiku. Jika hendak kau sepak kian kemari, silahkan. Dan kalau hendak kau tinggalkan di pojok kamar lantaran bosan, boleh saja.
saya akan menunggu dengan sabar dan setia. Tetapi kalau hendak kau tusuk bolamu, oh Yesus, tentu sakit sekali, tetapi terserah padamu. Anak yang terkasih, mari kita tutup pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu. Engkau mau mengajar kami berdoa. Kami akan rajin berdoa seperti Engkau. Santa Maria, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.